Kenapa pohon baik dan jahat itu Tuhan tidak mau Adam makan karena apa? Ya, sebetulnya kan kayaknya baik ya. Mm-mm. Pengetahuan yang baik dan jahat itu kan kayaknya oke dong. Tapi kenapa Tuhan gak Mm. mau makan? Di situ kan sebenarnya ada dua pohon ya. Maksudnya ya selain pohon-pohon yang lain gitu. Mm. Ada pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan. Pengetahuan. Kenapa juga mereka nggak makan buah pohon kehidupan gitu? Dan si iblis itu mentrik Adam dan Hawa untuk makan dari buah pohon pengetahuan. Pengetahuan. Nah, kenapa Tuhan nggak mau? Kenapa Tuhan larang gitu kan? Jadi di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia, Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita tuh orang yang dibenarkan. Selalu ingat kita orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kita orang-orang benar. Dan orang-orang benar yang punya Roh Kudus, yang mau dituntun Roh Kudus, nggak akan mau hidup dalam dosa, berkubang dalam dosa. Kita nggak mau. Kita tahu kita anak Bapa, kita disayang, kita udah punya semua gitu, semua yang berkat-berkat rohani. Dalam Kristus kita punya hidup. Ngapain kita menyakitin hati Tuhan gitu kan? Jadi ya itulah gitu. Kita ingat bahwa kita tuh dibenarkan, kita tuh punya warisan dan kita ambil warisan karena kita adalah anak-anak Allah. Apa penjelasannya detail banget dan jadinya lebih mengerti gitu kan tentang si 5 tipe apa persembahan itu ya. Yang dapat banget tuh waktu terakhir itu ada message-nya bentar. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Kayak itu aku ya lebih dapat lagi bahwa oh ya ya kalau emang betul kita tuh udah jadi domba gitu ya. Kita pasti dengar suara Tuhan gitu kan. Ya, Dan Tuhan kenal kita gitu. Dan kita pasti ikutin dia gitu ya. Dan Tuhan udah bilang bahwa aku udah berikan hidup yang kekal gitu. Dan karena itu kamu tidak akan binasa selama-lamanya. betul. Dan seorang pun tidak akan merebut kamu dari tanganku. Ya, Jadi istilahnya mungkin kan ada orang bilang, oh sekali selamat tetap selamat ajaran apa itu? Nah ini kan ada ayatnya ya. betul. Ini jelas ya. Sekali Ya, selamat tetap selamatnya ada ini loh term condition apa? Ya kamu domba bukan? Gitu ya. ya, betul. Kamu ikut Tuhan nggak? Gitu kan? Ya, Kalau iya, ya ini udah nggak akan ada yang bisa merebut kita gitu kan? ya, Itu ya, luar biasa sih. Thank you so much. ya, sama-sama. Betul. Kalau kamu bukan domba, ya mungkin aja hilang Mm-mm. sana, Mm-mm. bukan? Tapi ya kalau domba, ya udah dijanjiin kok. Betul. Dan ini dapat ayatnya. Makanya makanya dipilihnya binatangnya domba yang penurut ya, bukan kuda atau apa gitu ya. Iya betul, makanya pilihnya domba gitu. Dan juga kenapa domba itu kan ya sebetulnya bisa ular kan berbisa, kan beracun kan. Itu penawarnya itu adalah darah dari domba. Darah domba itu menjadi obat penawar bagi bisa dari ular. Kita tahu si iblis itu ular yang menipu, dia kan ular ya, ular tua, bahkan di kitab Wahyu dibilang gitu. Nah, penawarnya adalah ya darah anak domba. Kristus adalah darah anak domba yang sempurna. Kita sudah dikasih penawarnya gitu. Kan tadi lu jelasinnya tuh gimana ya? Yang orang menolak Dengan sengaja dia sudah dengan mengerti sengaja. kebenaran. Mm-mm. Ya, orang tuh sekarang kan rata-rata ya dengan media sosial, semua orang tuh bisa akses, mendengar lah bahwa Kristus itu adalah penebus. Dia tuh adalah satu-satunya jalan. Dan dia sudah mendengar gitu ya. Udah tahu bahwa itu adalah yang satu-satunya cara, korban yang sempurna. Tapi terus dia menolak kasih karunia enggak mungkin cuma-cuma. Saya harus dengan perbuatan saya. Kalau saya nggak berbuat baik, ya saya nggak akan selamat istilahnya gitu. Itu tuh menghina roh kasih karunia. Itu menginjak-injak darah perjanjian gitu. Nah, itulah artinya seperti itu. Tuhan Yesus sudah mati, dia bahkan mati untuk semua dosa manusia. Dia mati, sebenarnya dosa manusia tuh udah dia tanggung semuanya. Tinggal masalahnya kita tuh mau terima atau enggak kebenaran itu. Sama yang pernah aku kasih ilustrasi, orang yang pernah mau dihukum mati itu dikasih grasi dari presiden. Tapi kalau dia menolak, ya dia mati juga gitu. Kamu mau nggak? Tuhan Yesus tuh udah nanggung, dia udah nanggung dosa semua manusia. Masalahnya kamu mau atau enggak gitu. Jadi artinya dosa yang namanya dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah dosa menolak
keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah Bapa ya. Anaknya sendiri harus jadi daging, harus jadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa manusia. Itulah yang namanya dosa yang disengaja, yang tidak akan diampuni. Dosa yang lain sebetulnya ya itu semua sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Orang kalau convert itu bukannya sengaja, Rit. Kalau orang convert, kalau menurut aku sih itu karena either dia belum pernah born again, ya. Jadi ya bilang Kristen lah, cuman tahu ya denger-denger aja gitu ya. Tapi dia nggak betul-betul lahir baru. Satu. Jadi dia akhirnya ya mungkin convert gitu ya. Atau kedua, dia mungkin pada saat itu goyah, seperti Petrus jatuh gitu ya. Tetapi kalau orang yang betul-betul lahir baru, dia akan kembali kepada Bapa. Pasti. Karena itu guarantee. Karena roh itu lebih besar daripada daging. Jadi, is either way. Kita nggak tahu ya maksudnya. Tapi seperti itu. Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan itu. Yang tadi yang pertanyaannya Verena itu berarti termasuk kaum legalis yang ingin melakukan segala sesuatu dengan effort dia mengupayakan keselamatan, dia termasuk menolak kasih karunia dong. Nah, kalau untuk yang kaum legalis ya, Kerjakan keselamatanmu. gini, kalau menurut saya sih, honestly, kalau aku pikir, mereka itu cuma dibutakan. Jadi seperti diselubungin gitu, ditutupin gitu. Karena iblis tuh nggak suka. Kalau kita tahu kebenaran ini, iblis tuh nggak suka. Karena kita tahu kebenaran itu betul-betul kita hidup dan berkuasa gitu. Nah, iblis nggak suka. Makanya didengungkan bahwa kamu tuh harus juga berbuat baik. Kalau kamu nggak berbuat baik, kamu tuh nggak akan selamat. Kamu tuh nggak akan diberkati. Tetapi sebetulnya it's irrelevant gitu. Memang sih kita tuh harus berbuat baik, tetapi itu adalah buah dari keselamatan yang kita dapat. Karena kita udah selamat, jadi kita dengan senang hati berbuat baik gitu loh. Tapi kita bukan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Nah, kalau orang-orang legalis, mungkin saja mereka lahir baru. Mereka sincere ya, dalam arti ya mereka lahir baru juga. Mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi, unfortunately, mereka juga masih berpikir bahwa kalau mereka nggak melakukan ya hidup kudus lah istilahnya. Mereka bilangnya hidup kudus ya. Kalau nggak hidup kudus, mereka nggak selamat atau mereka nggak diberkati gitu. Ya itu. Gitu. Tapi kalau mereka betul-betul born again, ya mereka juga selamat sebetulnya gitu. Cuma ya kesian aja bahwa mereka masih berpikir bahwa eh, berkat-berkat itu harus diusahakan gitu kan. Keselamatan itu masih harus dengan perbuatan. Jadi Tuhan Yesus itu pengorbanannya nggak cukup. It's not enough. Kamu tuh harus berbuat juga gitu. Jadi ya kasihan aja kalau mereka masih berpikirnya seperti itu gitu. Karena sebetulnya yang sesungguhnya adalah Kristus mati di atas kayu salib. Dia menggenapi semua hukum Taurat, semua tuntutan hukum Taurat, semua dosa manusia. Dia bayar lebih dari cukup dan kita dibenarkan karena darah Kristus. Kita melakukan hal baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk to manifest the salvation gitu. Jadi karena kita sudah selamat, ya kita berbuat baik gitu. Ini seperti itu sih. Jadi bukan karena dituntut, bukan karena diharuskan gitu kita berbuat baik, Iya, jadi tapi kita itu voluntary jadi gitu. kita kan kalau kita bukan untuk mendapatkan salvation, kita bukan untuk mendapatkan pahala, tapi karena kita sudah mendapatkan, kita berbuat baik gitu kan. Betul, Tadi betul. yang aku mau nanyakan ya si legalis itu berarti mereka dapat 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 salvation tapi dia add sorrow gitu ya. Kan Iya, kalau maksud Jesus betul. nggak add Betul. sorrow tapi dia add sorrow gitu. Ya, Kurang lebih kan, kayak gitu. ya, kalau mereka lahir baru, mereka selamat. Tapi ya kasihan aja selama di bumi, mereka masih masih ketakutan gitu, masih berpikir bahwa mereka harus lakukan sesuatu, kalau enggak Tuhan marah, kalau enggak Tuhan enggak berkati, kalau enggak mereka enggak diangkat dan sebagainya gitu ya. Ada conditions di situ gitu. Padahal keselamatan itu cuman karena iman dalam Kristus Yesus. I- Istilahnya mereka dapat salvation tapi mereka capek sendiri padahal harusnya nggak perlu capek gitu ya. Betul, Oke oke oke. betul. Thank you. Ya. Oh ya aku Tadi mau tuh, nambahin yang tadi oh ya, Serena. Jadi yang tadi si Rita bilang kalau misalnya orang udah lahir baru ingin ingin kayak convert gitu ya, atau pokoknya dia kalau meninggalkan ya kalau dia udah pernah lahir baru, misalnya dia terjadi sesuatu, pengalaman aku pribadi ya, kan aku sempet kayak dibikin confused ya gara-gara si Rebai karena aku baca bukunya dia, terus aku kayak udah pokoknya aku nggak go to church
nggak, pokoknya benar-benar kayak gila nih ya, benar-benar kan si Reba itu bilang itu your boyfriend is Bugs Bunny, maksudnya Jesus is just a clown gitu ya kurang lebih. Nah itu aku benar-benar kayak aku kayak pause lah gitu, aku pause, tapi akhirnya kan aku jadi empty. Terus setelah udah berapa lagi empty itu udah berapa lama, terus aku kayak ada menghadapi problem, aku memerlukan pegangan. Jadi gue daripada gue mau jadi sok-sok ateis, gue gak ada pegangan, mendingan gue berpegang kepada yang gue udah tahu, yang benar-benar work dalam hidup gue selama bertahun-tahun. Ya udah, dan I came back gitu. Jadi itu, jadi istilahnya kita kalau mau kayak mau tertipu, kita akan kembali ke jalan yang benar. Kalau Ya, orang udah benar-benar lahir baru, kira-kira ya, gitu kan, Rit? Pas ya, cerita gitu. Itu betul. pengalaman pribadi aku sih. Ya itu kan banyak juga sebenarnya kesaksian dari orang-orang yang mereka tuh ya jatuh atau bahkan ada yang kesaksian orang yang ikut gereja setan gitu sampai betul-betul apa ya kayak kayak dikuasain gitu. Itu ya tapi akhirnya ya itulah Tuhan nggak akan biarin siapapun anak-anaknya dia ya untuk direbut sama iblis. Tuhan lebih kuat. Orang-orang betul-betul lahir baru itu pasti akan kembali gitu. Kenapa pohon buat baik dan pohon baik dan jahat itu Tuhan tidak mau Adam makan karena apa? Ya sebetulnya kan kayaknya baik ya. Mm-mm. Pengetahuan yang baik dan jahat itu kan kayaknya oke dong. Tapi kenapa Tuhan nggak Mm. mau makan? Di situ kan sebenarnya ada dua pohon ya. Maksudnya ya selain pohon-pohon yang lain gitu. Mm. Ada pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan. Kenapa Pengetahuan. juga mereka nggak makan buah pohon kehidupan gitu? Dan si iblis itu mentrik Adam dan Hawa untuk makan dari buah pohon pengetahuan. Pengetahuan. Nah, kenapa Tuhan nggak mau? Kenapa Tuhan larang gitu kan? Kenapa ditaruh Karena di situ? kalau kalau manusia itu tahu mengenai kebaikan dan kebaikan dan kejahatan, Keburukan. itu manusia akan jadi self righteous. Manusia akan berpikir, oh yang ini baik, yang ini. Jadi dengan mendefinisikan sendiri kebaikan dan kejahatan itu, oh Hmm. ini yang baik, ini yang jahat. Gue udah baik kok, gue nggak jahat, gue baik, artinya ya gue benar gitu. Kenapa pohon itu ada di situ ya maksudnya? Ya Tuhan kan mau kasih free will. Tuhan kasih Oh, kasih choice kan. oke. Kamu tuh mau ikutin aku atau enggak? Kamu mau dengerin aku atau enggak? Dari awal sebetulnya tuh Tuhan mau kita tuh Oh, dengerin dia, percaya sama dia gitu. Tapi ada malah percaya sama si iblis kan, malah nggak mau dengerin Tuhan gitu. terus pohon kehidupan itu kira-kira buat apa ya? Pohon kehidupan itu supaya mereka hidup selama-lamanya. Makanya kan ketika mereka udah Hmm, habis makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat, akhirnya kan Tuhan menaruh serafim gitu, supaya seperti menjaga pedang yang nyala-nyala, supaya mereka tuh nggak makan buah dari pohon pohon kehidupan. kehidupan. Kenapa? Karena kalau setelah mereka jatuh dalam dosa, harusnya mereka mati, terus mereka makan dari pohon kehidupan lagi, mereka akan mati selama-lamanya. Mereka nggak bisa Oh ditebus. gitu? Ya, mereka Karena nggak akan bisa ditebus karena mereka dalam keadaan fallen berdosa. state, dalam keadaan mereka terjatuh berdosa, ya mereka akan hidup selama-lamanya di dalam keadaan seperti itu. Oh, jadi pohon kehidupan itu mortal gitu ya maksudnya? Ya, ya, Immortal. ya, Hmm, yang membuat mereka selama-lamanya seperti itu. Makanya tuh oh Tuhan bukannya gitu. jahat ya, karena Tuhan tuh memang punya rencana suatu saat aku akan menebus. Dan Yesus itulah pohon kehidupan itu gitu. Kayak Hmm, sekarang juga kita tuh dikasih pilihan yang sama. Kamu mau yang mana? Pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah self-righteousness. hmm, Self-righteousness, kebenaran kamu sendiri. Atau kamu mau makan dari pohon kehidupan. Kristus itulah pohon kehidupan. hmm, Jadi kalau tadinya dia ngambil pohon kehidupan duluan, dia langsung immortal dengan ini tadi. Betul. Oh, oke. Mari kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan ya. Karena kita juga belajar mengenai minkah itu adalah ingat-ingatan ya, memorial. Karena Tuhan mau kita tuh mengingat dia, pekerjaan yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan sebelum Tuhan Yesus itu mati menyerahkan dirinya, dia melakukan ini. Dan dia bilang satu hal ya, kamu ingat ini. Kalau orang kan pesan terakhir itu biasanya kita hargai ya. Tuhan Yesus itu pesannya adalah itu. Do this in remembrance of me. Jadi kalau kamu mau ingat aku, lakukan ini. Jadi mari kita lakukan ini. Mari kita em, angkat roti ini
Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah kau lakukan di atas kayu salib. Di malam kau diserahkan, engkau mengambil roti, engkau mengucap syukur, dan engkau memecah-mecahkan yang kau berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Engkaulah roti hidup itu. Engkau adalah pohon kehidupan itu sendiri yang memberikan kami hidup. Dan oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Dan kalau kami sembuh, tidak boleh ada sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kami percaya tubuhmu yang dihancurkan itu adalah obat untuk kesembuhan kami. Oleh bilur-bilurmu kami sembuh. Mari kita makan roti ini menjadi peringatan akan Kristus. Mari kita angkat cawan. Kemudian kau mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus, darahmu sudah tercurah untuk menebus kami, menebus dunia ini. Bahkan kau menanggung seluruh hukuman, supaya kami dibebaskan dari hukuman. Engkau yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, supaya kami dibenarkan oleh iman di dalam darahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami boleh minum cawan ini menjadi peringatan akan Engkau. Peringatan selama-lamanya. Dan Engkau akan datang kembali, memenuhi janji Engkau. Karena perjanjian Engkau adalah kekal, dan Engkau akan mengangkat kami. Kami akan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Mari kita minum cawan ini. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau baik. Bahkan Engkau sudah tahu dari awal bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Dan bahkan Engkau sudah menyediakan solusi yang terbaik. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Engkau sendiri yang membunuh binatang, menjadi korban yang merupakan bayangan dari korban yang sempurna, anakmu Tuhan Yesus. Dan lebih dari 2000 tahun yang lalu dia sudah mati di atas kayu salib, menebus kami. Tubuh dan darahnya sudah menebus dunia. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Ajar kami untuk terus memandang kepada Kristus yang adalah kehidupan kami. Kau sudah memberikan kami kehidupan dan bukan kematian. Panjang umur ada di tangan kanan kami. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri kami. Engkau membuat kami kepala dan bukan ekor. Engkau memberkati kami apapun yang kami perbuat berhasil. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena usaha kebaikan kami, tetapi karena apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk roh-Mu yang berdiam di dalam kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus, ajar kami untuk terus memandang kepada Kristus, supaya kami diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami dan seluruh keluarga kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan pada kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan berikan pada kami damai sejahtera-Mu. Kasih-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kalau kita lihat, mujizat Elia ini lebih banyak judgment-nya. Jadi penghukuman kepada bangsa Israel dan juga kepada Raja Ahab. Nah, kalau kita lihat mujizat Elisa, kita akan lihat nanti beberapa, kita nggak akan lihat 16-16-nya karena nggak akan cukup waktu untuk kita bahas semua, tapi kita akan lihat beberapa. Sebetulnya itu lebih menggambarkan penyediaan gitu ya, belas kasihan gitu. Jadi pelayanan-pelayanan lebih memberikan kasih karunia. Jadi kita akan ngelihat bahwa ada banyak sekali kemiripan dari ministry Elisa ini dengan ministry yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen.
Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.